Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin sekalian, juga para pemirsa, para pendengar dimanapun antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas yang mudah-mudahan bisa membawa kebermanfaatan, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan, juga Allah tetap melimpahkan keberkahan atas segala apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kesempatan Kamis pagi, salah satu agenda kita adalah membahas tentang salah satu kitab yang menjadi acuan para penggiat Al-Quranul Karim, orang-orang yang berusaha mempelajari Al-Quran sedari mendasar, sedari awalnya, yaitu Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Ya. Yang pertemuan lalu kita masih membahas atau masih dalam pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Saat ini kita sudah masuk pembahasan kepada bab yang kedua. Bab daripada hukum nun sukun dan tanwin adalah bab al-idgham. Ya. Bab al-idgham. Dan kita sudah sampai di bait yang ke-12 di halaman 35. Ya. Wathani idghamun bi ghairi ghunnah fil lam warra thumma karrirannah. Ya, bait ke-12 ini membicarakan tentang hukum idgham yang kedua. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang hukum idgham, bahwa dari awal sudah disebutkan bahwa wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun, ya, idghama fihi bi ghunnatin bi yanma'u lima dan seterusnya. Diterangkan di bait tersebut bahwa idgham terbagi menjadi dua. Ya. Hukum nun sukun yang pertama seperti yang sudah kita bahas adalah izhar. Ya.
Kemudian wathani idghamun bisittatin atat ya firmuluna indahum qad thabatat. Kemudian hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah al-idgham. Ya. Ini hukum yang kedua. Tapi kemudian disebutkan ya lakinnaha qismani. Ya, idgham itu ada dua macam. Qismun yudghama fihi bi gunnah. Ya. Yang pertama adalah macam yang pertama daripada hukum idgham ini adalah macam yang bi gunnah, disertai dengan gunnah. Sudah kita jelaskan ketika bertemu dengan 4 huruf yanmu ya. Fihi bi gunnatin biyanmu ulimah ya. Nah, kemudian illa idza kana ya, di dalam hukum idgham yang pertama tadi ya, yaitu idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah, maka di situ ada pengecualian. Digunnahkan nun sukun ataupun tanwin ketika bertemu dengan 4 huruf yanmu, mesti digunnahkan dengan gunnah yang dipanjangkan ya. Bi gunnah yang dimaksud adalah gunnah yang dipanjangkan. Kemudian ada pengecualian ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut ya. Pengecualian artinya tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang, tidak diidghamkan ya. Tidak diidghamkan ya, maksudnya adalah diizharkan ya. Yaitu dalam pengecualian tersebut seperti yang juga sudah kita bahas ketika kita jumpai kata bunyan yang pertama, yang kedua adalah sinwan, kemudian qinwan dan ad-dunya ya. Maka dalam 4 kata tersebut ketika nun sukun bertemu dengan 4 huruf dalam kata tersebut maka dibaca izhar, tidak diidghamkan ya, tidak diidghamkan sebagaimana kaidah umumnya. Baik. Itulah pelajaran yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan hukum nun sukun. Sekarang kita masuk kepada hukum nun sukun yang kedua ya, atau hukum nun sukun yang kedua yaitu idgham yang bagian kedua, yang macam yang kedua ya. Kalau macam yang pertama daripada hukum idgham adalah idgham bi gunnah yang disertai dengan gunnah yang panjang, ada pengecualiannya tadi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada wathani idghamun bi ghairi gunnah ya. Yaitu pembahasan terkait idgham macam yang kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah. Idgham yang tanpa disertai gunnah ya. Kita coba lihat ya, wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra thumma karriranna. Nah, macam yang kedua adalah makna tafsiriyahnya ya, macam yang kedua adalah idgham bila gunnah ya. Nah, lebih dikenal dengan idgham bila gunnah ya, atau bi ghairi gunnah, sama saja secara makna. Fil lami warra thumma karriranna ya. Yaitu terjadi yang atau yang hurufnya idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah itu yang hurufnya adalah lam dan ra. Thumma karriranna, kemudian berikanlah sifat takrir atau takrirkanlah huruf ra-nya maksudnya. Baik. Kalau dilihat di sini idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Maksudnya bi ghairi gunnah adalah idgham yang lebih umumnya sebetulnya tidak disertai dengan gunnah. Gunnah baik gunnah yang kadarnya kecil ataupun yang kadarnya besar ya. Dan kecil maksudnya sedikit ya, atau yang gunnah yang dipanjangkan ya. Di sini betul-betul tanpa disertai gunnah, nunnya hilang ya. Idgham bila gunnah artinya nunnya betul-betul hilang, tanwinnya apalagi ya, enggak ada tanwin di sini. Nunnya betul-betul hilang, suara nunnya hilang, sifat gunnah daripada huruf nunnya juga hilang, melebur secara sempurna kepada huruf berikutnya ya, melebur secara sempurna kepada huruf berikutnya. Nah, di sini ada makna yang disebutkan mencoba dijelaskan, yaitu makna daripada karrirannah ya. Kita lihat di sini
Watsani idghamun bighairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirannah. Di kata yang terakhir di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan karrirannah ya, adalah takrirkan ya. Berikanlah, tunaikanlah sifat takrir, getaran. Maksudnya takrir itu adalah getaran. Getaran apa? Getaran pada huruf ra. Getaran ketika pengucapan huruf ra ya. Kemudian disebutkan dengan getaran yang halus atau lembut. Ya. Jadi sifat takrir mungkin sering kita ulang ya. Sifat takrir itu adalah sifat yang suatu gerakan yang berulang ya, kurang lebih. Sifat takrir itu suatu gerakan yang berulang atau getaran mungkin lebih mudahnya. Tapi getaran tidak seperti getaran bahasa lainnya ketika mengucapkan huruf R ya. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, ya ketika membaca Al-Quran, huruf ra digetarkan dengan getaran yang halus. Itu namanya sifat takrir pada huruf ra. Jadi tidak kasar R, R, R. Ar-Rahman, Ar-Rahman, tidak. Ya, tapi getaran yang halus. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Atau mir rabbihim, ar-rabbihim. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, yang dimaksud dengan karrirannah adalah berikanlah, takrirkanlah, tunaikanlah sifat takrir pada huruf ra ya, tapi dengan takrir yang halus ya, dengan getaran yang halus. Nah. Baik, para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Kita lihat dalam kitab disebutkan penjelasan daripada bait ini. Bait yang ke-12 ini adalah atau menjelaskan tentang macam idgham yang kedua ya, yaitu idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Nah, kalau dikatakan idgham bi gunnah kemudian idgham bila gunnah ya. Dan sifat atau hukum yang pertama adalah izhar ya. Sebetulnya kalau dikatakan izhar, hukum izhar, kita bicara masalah hukum izhar. Hukum izhar itu masih menyisakan suara huruf nunnya. Ya. Masih menyisakan suara huruf nunnya, berarti ada sifat gunnah di situ. Disertai dengan sifat gunnah, tapi sifat gunnah yang diucapkan sesuai dengan kadar bayiniyahnya saja, tidak dipanjangkan. Adapun di dalam hukum idgham di sini, hukum idgham yang pertama bi gunnah, maksudnya apa? Disertai dengan gunnah yang dipanjangkan ya. Nah, ini perlu jadi perhatian di situ ya. Disertai dengan gunnah karena kadar gunnah ada macam-macamnya. Baik. Kemudian jenis yang kedua yang sedang kita bahas adalah idgham bila gunnah. Kalau disebutkan bila gunnah berarti tidak ada gunnah sama sekali. Ya, karena memang tidak ada penyebutan huruf nun sama sekali di sini. Betul-betul melebur secara sempurna kepada huruf berikutnya sebagaimana definisi daripada idgham itu sendiri. Idkhalus syai' fi syai' ya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau sudah masuk kepada bab idgham bila gunnah maka masuk secara sempurna ya. Nunnya sudah tidak terucap lagi. Baik. Disebutkan adapun hurufnya adalah lam dan ra. Meleburnya huruf nun yang tadi kita sebutkan ya. Secara sempurna yaitu ketika bertemu dengan huruf lam dan ra ya. Inilah huruf idgham bila gunnah ya. Karena kalau hukum sebelumnya kita membahas tentang idgham bi gunnah itu bertemu dengan apa? 4 huruf ya. Sedangkan huruf-huruf idgham itu ada 6 ya. Yarmulun 6 seluruhnya. 4 di gunnah ya, idgham bi gunnah, yang 2 berarti sisanya ada di bila gunnah yaitu lam dan ra. Nah, dan perlu diketahui sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa huruf ra memiliki sifat takrir atau getaran yang halus bersamaan dengan sifat tawassut ya. Yang belum
betul-betul faham tentang sifat, ikuti saja ya. Jadi ini perlu ada pengetahuan terlebih. Kalau yang mengikuti kajian kita insya Allah bisa faham ya. Paling tidak minimalnya sudah pernah mendengar ya. Meskipun kadang kalau baru mempelajari sekali dua kali nggak langsung apal ya, nggak langsung ngerti, nggak langsung connect. Ketika disebutkan sifat-sifat huruf ya, at-takrir, ada tawassut apa lagi ya. Nah, sebagian bingung. Ya, singkatnya adalah tawassut itu ketika mengucapkan suatu huruf ya keluar sedikit aliran suara dari titik makhrajnya ya. Salah satunya adalah ketika mengucapkan huruf ra ya, ada hurufnya ada 5, lin umar ya. Nah, maka ketika mengucapkan huruf ra ya, ra ini memiliki sifat disebutkan di sini memiliki sifat takrir yang pertama itu getaran yang halus bersamaan dengan sifat tawassut ya. Jadi ada aliran suara yang tidak betul-betul deras mengalir tapi juga tidak betul-betul terhenti ya. Ada aliran suara sedikit ar-rahman tidak tidak mati, tidak juga ar-rahman atau ar-rahman mengalir terlalu deras suaranya, tidak demikian. Itu yang disebut dengan tawassut ya. Nah, dijelaskan di sini yaitu mengalirnya sedikit suara saat mengucapkan huruf ra-nya maksudnya ya. Baik. Oleh karenanya ya di sini diperingatkan oleh karenanya tidak diperkenankan berlebihan dalam menampakkan getaran huruf ra tersebut ya, sehingga menjadi kasar ya. Atau terlalu panjang meskipun halus tapi terlalu panjang ini juga tidak tepat. Ar-Rahman enggak ya, enggak seperti itu ya. Sehingga menjadi kasar. Tadi kasar maksudnya ada ar-Rahman ya, itu terlalu panjang, terlalu kasar, atau bahkan yang halus sekalipun tidak boleh terlalu panjang. Ar-Rahman enggak ya, tapi Ar-Rahman sesuai dengan kadar tawassut tadi disampaikan. Nah, kemudian peringatan berikutnya juga adalah jangan berlebihan dalam menyembunyikan getaran ya, sehingga menghilangkan aliran suara. Maksudnya adalah terlalu halus ya, terlalu halus sehingga sifat takrirnya betul-betul hilang. Ar-Rahman, Allah, enggak ada getaran sama sekali, ini juga salah. Atau sebagian malah jadi w ya. Ar-Rahman ya, jadi waw, enggak begitu. Ar-Rahman enggak ya, sampai getarannya habis ya. Tidak begitu ya. Jadi peringatannya jangan berlebihan terlalu kasar ya, sampai betul-betul terdengar kasar sifat takrirnya. Tidak juga berlebihan dalam menyembunyikan ya, tidak berlebihan dalam menghaluskan, artinya sampai getarannya hilang. Ar-Rahman ya. Lain lagi dengan orang yang tidak mampu menyempurnakan ucapan ro-nya ya. Beda, ini pembahasan yang lain. Baik. Yang jelas ya di sini peringatkan ya. Jadi ada peringatan bahwa jangan sampai berlebihan dalam mengucapkan sifat takrir sehingga suara takrirnya menjadi kasar. Tidak juga berlebihan dalam menyembunyikan sifat takrir tersebut sehingga hilang sama sekali. Keduanya ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di sini dalam kitab disebutkan definisi. Ya, definisi daripada idgham bi ghunnah. Ini maksud dengan definisi dari idgham bi ghunnah adalah memasukkan nun sukun ataupun tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengan ghunnah secara mutlak. Ya, tidak ada sifat ataupun ya, tidak ada sifat yang dimiliki oleh huruf nun di sini. Atau huruf nunnya betul-betul hilang. Ya, melebur dengan sempurna, masuk kepada huruf berikutnya secara sempurna. Dan dikatakan di sini tanpa disertai ghunnah. Ya, baik yang kadarnya sedikit ataupun yang kadarnya banyak atau panjang. Ya, tidak ada. Ini definisi daripada idgham bila ghunnah. Nah, Taib, sebab penamaan. Poin berikutnya yang dibahas di sini adalah sebab penamaan.
dinamakan dengan idgham karena nun sukun ataupun tanwinnya melebur. Ya. Seperti yang sudah disampaikan ya tadi bahwa idgham itu adalah idkhalu syai'i fi syai'i. Ya. Idkhalu syai'i fi syai'. Ya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya. Nah, di sini sebab penamaannya idgham bila gunnah ya tadi karena nun sukun atau tanwinnya melebur kepada huruf berikutnya lam atau ro ya. Dinamakan dengan bila gunnah karena memang proses masuknya itu tanpa disertai dengan gunnah sama sekali ya. Sama sekali tidak ada sifat gunnah, tidak ada disertai dengan gunnah sama sekali. Nah, di antara contoh di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam kitab di sini, maksudnya contoh idgham bila gunnah ya adalah di antaranya ya bukan hanya ini tapi ini di antaranya. Contoh yang terjadi pada idgham di huruf lam ya seperti contoh wa man la yujib ya. Wamal langsung masuk ke lam ya. Jangan waman la lan man. Nah, di sini hati-hati ya. Memang terkadang huruf lam juga ada yang menyertakan gunnah di situ ya. Nah, ini tidak tepat ya. Wamal la yujib langsung. Wamal la yujib ya. Wamal la yujib mal langsung masuk kepada huruf lamnya. Kemudian di antara contoh yang lain juga adalah pada huruf lam malallubada. Malan. Ya, aslinya ada tanwin di situ. Malallubada. Ya, malal langsung masuk kepada huruf lam. Jangan digunnahkan ya. Baik gunnah yang sedikit ataupun yang banyak ya. Malal. Nah, ini kadang kalau nun biasanya mungkin masih ini ya, masih masih mudah untuk mendeteksinya. Malallubada langsung masuk. Tapi kalau sudah tanwin ini kadang orang bingung sehingga tetap digunakan malallubada ya. Tidak demikian. Malallubada langsung seolah langsung menjadi tasydid ya, tidak ada nun sukun lagi di situ ya. Nah, makanya idgham itu biasanya sebagaimana dilihat di mushaf itu entah dia yang bentuknya nun sukun ataupun yang tanwin, biasanya huruf berikutnya itu langsung bertasydid. Ya, langsung bertasydid, dikasih tasydid di situ. Yang aslinya sebetulnya tidak ada tanda tasydid di atas huruf lam, contohnya tadi yang disebutkan wa man la yujib da'iyallah ya, atau ma lallubada langsung ada tasydidnya. Sebagaimana alif lam ya, alif lam ta'rif ya, biasanya juga kita dapati di situ yang diidghamkan artinya yang syamsiyah ya, yang alif lam ta'rifnya bentuknya syamsiyah diidghamkan biasanya pada huruf setelahnya itu ada tasydidnya juga ya, yang menunjukkan di situ diidgham ya, ada hukum idgham, dileburkan huruf sebelumnya hilang, dimasukkan kepada huruf berikutnya ya. Seperti minas sama misalnya, di situ kan ada alif lam ya, tapi alif lamnya tidak dibaca, masuk langsung kepada huruf sin dan sinnya biasanya bertasydid ya. Minas sama halnya dengan hukum idgham bila gunnah di sini. Malallubada atau mal la yujib. Nah, kemudian di antara contoh idgham bila gunnah juga adalah yang terjadi pada huruf ra, mir rabbik ya, mir rabbik. Nah, di sini juga salah satu contohnya ya, yaitu nun sukunnya betul-betul langsung melebur kepada huruf ra. Apalagi di huruf ra saya kira enggak banyak ya yang menggunnahkan yang panjang. Yang lebih sering terjadi adalah di huruf lam. Mir rabbik enggak ya. Nah, tapi hati-hati terlalu kasar dalam mentakrirkan atau menunaikan sifat takrir pada huruf ra. Jangan juga sampai kemudian menghilangkan sifat takrir tersebut ya. Tapi tetap ditunaikan sifat takrir sesuai dengan kadar sifat tawassut atau sifat bainiyahnya. Mir rabbik, mir rabbik, mir rabbik. Nah,
Ar-rabbik sama ar-rabbik. Nah, di antara contoh yang lain juga adalah shihabar rasada. Shihabar rasada. Shihabar rasada. Ya. Nah, di sini yang tanwin bertemu dengan huruf ra. Baik, itu kurang lebih contoh ya, beberapa contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan tentang hukum idgham bila gunnah. Nah, kemudian ada catatan di sini. Berikutnya ada catatan pada idgham bila gunnah. Disebutkan dalam kitab nun sukun pada kalimat surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Ya. Wa qila man raq. Surat Al-Qiyamah ayat 27 tidak dibaca dengan idgham atau melebur, tidak dileburkan dalam riwayat Hafs an Asim ya, secara khusus ya. Nah, ini sudah kita ketahui bersama. Dalam riwayat Hafs an Asim ya tidak ada pilihan, khususnya jalur Syatibiyah tidak ada jalur tidak ada pilihan untuk diidghamkan ya. Harus saktah ya. Harus disaktah sehingga ya dibaca izhar, jelas nunnya. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Tidak dibaca dengan idgham wa qila marraq ya. Tapi ini ya di riwayat Hafs an Asim. Lain lagi dengan jalur yang lain ya, atau riwayat yang lain seperti riwayat Syu'bah ya, sudah kita pelajari sebagian ya. Maka di antara pembahasannya juga adalah tidak ada saktah ya, wa qila marraq. Tapi di sini ditekankan bahwa dalam riwayat Hafs an Asim ya, dalam riwayat Hafs an Asim maka dibaca ya dengan izhar karena memang disaktahkan, berhenti di situ ya. Maka hukumnya adalah diizharkan, tidak diidghamkan. Dibaca wa qila man raq. Man raq. Ya, ini tentu saja untuk menjaga dari segi makna ya, untuk menghindar dari kerancuan makna maka disaktahkan. Itu diantara faidahnya ya. Taib, itulah kurang lebih ya bab yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin yang kedua, yaitu hukum al-idgham. Ya, kesimpulannya seperti yang tadi juga di awal kita sudah singgung bahwa hukum idgham ada dua, yaitu idgham bi gunnah dan bila gunnah. Ya, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah maksudnya adalah idgham yang disertai dengan sifat gunnah yang dipanjangkan, ya, yang dipanjangkan, yaitu ketika bertemu dengan 4 huruf yanmu, ya, maka idgham disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Dan ada pengecualian ya untuk macam yang pertama, macam idgham yang pertama. Pengecualiannya adalah ketika idgham tersebut atau ketika nun sukun dan tanwin, nun sukun mungkin ya. Ketika nun sukun tersebut bertemu dengan 4 huruf yanmu di dalam satu kata, ya, maka tidak dibaca dengan idgham melainkan diizharkan. Kemudian hukum idgham yang kedua tadi yang sudah kita bahas adalah idgham bila gunnah, yaitu idgham meleburkan nun sukun kepada huruf berikutnya tanpa disertai dengan gunnah sama sekali ya, yaitu ketika bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ra ya. Maka inilah yang kita bahas ya, yang berkaitan dengan hukum idgham secara umum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum yang ketiga daripada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu iqlab. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya untuk
sesi tilawah nanti, selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk menyetorkan bacaan di potongan surah Al-Jin. Silakan dapat menghubungi 022868662637, dan untuk peserta Zoom silakan antum juga dapat ikut berpartisipasi dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tilawah, kami persilahkan kembali kepada Al-Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan daripada tilawah surat-surat yang pertemuan lalu kita sudah sampai di surat Al-Jin, ya, terakhir sampai di surat Al-Jin ayat ke-13 ya, kalau tidak salah. 13? Masih ingat nggak? Baik, 13 ya. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya, ayat berikutnya di ayat 14 atau halaman berikutnya. Seperti biasa, silakan untuk menyimak terlebih dahulu, memperhatikan bagaimana secara pengucapan, kemudian secara praktek kita harapkan bisa dimaksimalkan. Seringkali kita di pertengahan bacaan atau pertengahan tilawah kita jelaskan terlebih dahulu, ya, ada beberapa poin yang mungkin perlu untuk difahami. Nah, silakan disimak kemudian diikuti secara maksimal ya pengucapannya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Baik, perlu kita ingatkan mungkin terlebih dahulu ya, sekedar mengingatkan ya, ini sering kita sampaikan. Pertama diantaranya adalah nun yang bertasydid, maka silahkan diperhatikan dari segi apa? Gunnah yang dipanjangkan ya. Nah, jangan ragu-ragu ya, jangan sungkan untuk memanjangkan sifat gunnah di sini ya. Bukan hukum idgham ya, tapi memang nun sukun yang bertasydid ya. Nanti ada pembahasannya di dalam matan ya. Wa anna minna ya, al-muslimuna wa minna sama ya. Jadi perhatikan yang pertama adalah gunnah pada huruf nun yang bertasydid. Nah, berikutnya yang juga coba kita perhatikan adalah untuk pengucapan huruf sin. Ya, untuk pengucapan huruf sin. Muslimuna wa minnal qasi ya. Sin ini tipis ya. Sebetulnya sama dengan huruf shad pengucapannya. Bedanya tebal dan tipisnya. Ya, bedanya hanya tebal dan tipisnya saja. Dan inilah sebetulnya yang paling inti ya. Sin ini terkadang, bukan terkadang ya, sebagian orang terlalu sering ya menebalkan huruf sin. Ya. Nah, sehingga perlu kita ingatkan. Apalagi setelah huruf sinnya adalah huruf tebal. Ya, nah, ini sangat beresiko tinggi untuk menebalkan huruf sin. Seperti jadi shad ya, minnal qasitun ya, situn ini sering sekali ya. Maka diperhatikan pengucapan huruf sinnya tipis tajam. Nah, kemudian yang terakhir mungkin di huruf ta di sini si tu ya, huruf ta diperhatikan bukan huruf ta di sini ya. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun.
Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Taharra ya, untuk menebalkan huruf ra tidak perlu dimonyongkan ya. Ini sering kali kita ingatkan ya, tidak perlu dimonyongkan. Kalau yang terbiasa memonyongkan biasanya dari taknya sudah taharra ini biasanya sudah monyong, ikut monyong. Taharra ya. Taharra, harra enggak ya. Nah, jadi taharra. Nah, sempurnaan harakat fathahnya diperhatikan. Nah, harrau, nah, baru masuk waw yang disukunkan di sini ya dimonyongkan ya. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Kita agak detail sedikit ya, harus naik level. Maksudnya harus lebih detail biar supaya lebih maksimal dari segi bacaannya. Nah, faman aslama faulaika taharraw rasyada. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Nah, diperhatikan ini juga sudah diingatkan ya di beberapa pertemuan lalu terkait mad iwad di sini. Mad iwad adalah pengganti daripada tanwin fathah. Ya. Hataba, rasyada. Ya. Silahkan diucapkan hanya 2 harakat saja tanpa menutup kedua pita suara di akhir madnya. Ya. Sehingga seolah ada hamzah di situ. Hataba, ba ya, atau rosyada enggak ya, dilepaskan. Hatoba, ba, rosyada, da ya. Nah, dilepaskan, jangan ditahan. Nah, sesuaikan kadarnya. Nah, itu jadi peringatan beberapa akhir ayat ya, setiap akhir ayat saya kira ya, setiap akhir ayat dalam surat ini diakhiri dengan mad iwad ya. Nah, ayat berikutnya, وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Coba dilihat di sini, wa allawistaqamu ala latto ya. Ala to. Lagi-lagi tentang kesempurnaan harakat fathah sebelum huruf tebal. Jangan alat lot langsung la-nya sudah ikut tebal ya. Terpengaruh dengan huruf to ya. Baik, diperhatikan kesempurnaan fathahnya. Nah, وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. linaftinahum fih. Baik, perhatikan di sini hum, huruf mim bertemu dengan huruf fa, ini salah satu kondisi di mana rawan untuk menjadi ikhfa. Ya, sempurnakan mimnya dulu. Hum fi. Ya, hum fi, enggak perlu buru-buru ya. Linaftinahum fi. Hum, selesaikan dulu urusan mimnya ya, jangan buru-buru kepada fa.
Itu yang biasanya menyebabkan ya mim sukun bertemu dengan fa atau waw ya, sehingga menjadi seperti ikhfa ya. Selesaikan dulu mimnya, rapatkan betul-betul, sempurnakan hum fi. Di sini izhar ya, izhar. Nah, linaftinahum hum fi. Nah, linaftinahum fi. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَمَنْ gunnahkan ya, ini sudah kita bahas di hukum idgham bi gunnah. وَمَنْ يُعْرِضْ betul-betul disertai dengan gunnah ya, jangan cuman suara ya mai ya, tidak ada gunnahnya, mai bukan begitu, mai ya, alirkan suaranya lewat khayshum atau rongga hidung ya. Mai. Nah, itu sudah kita ingatkan, sering kita ingatkan. Baik, berikutnya adalah yang berkaitan dengan huruf dhad. Ya, di sini dhad terkadang ketika pada kondisi sukun ya, orang dipantulkan ya, atau diqalqalahkan. Tidak yu'rid ya, tidak dipantulkan, atau seperti pengucapan huruf ta, yu'rid, rid ya, enggak begitu ya. Enggak seperti itu, tapi yu'rid'a, rid'a ya, yu'rid'a ya, rakhawahnya huruf dhad hanya di dalam mulut saja ya, tidak mengeluarkan udara yang udara yang deras sehingga tidak keluar. Yu'rid ya, enggak begitu, tapi yu'rid'a, rid'a ya, di dalam aja suaranya, tidak sampai keluar. Nah, yu'rid'a dzi. Nah, seperti itu. Baik, diperhatikan juga pengucapan huruf kaf yang bertanda sukun. Ya, di sini juga sama kurang lebih ya. Seperti halnya huruf ta ya. Wa may yu'rid 'an dzikri ya, tidak banjir zik, nah, enggak perlu. Hanya sekedar an dzikri rabbih yaslukhu, yaslukhu. Langsung aja, nggak perlu betul-betul dijelaskan ya. Dzikri, enggak terlalu deras ya suaranya, atau terlalu panjang, terlalu banjir kalau saya bilangnya ya. Nah, diperhatikan. Iya. Silakan disempurnakan sekali lagi. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban صعدا. Baik, sekali lagi lihat wa may yu'ri ya, di sini ro-nya berharakat kasroh, jangan tebal. Terlalu tebal tadi. Ya, sebagian. Ri yu'ri, ri langsung tipis ya. Rid'a ya, jangan ri ya, terdengar tebal. Kemudian terakhir mungkin di ikhfa pada huruf sad ya. Adzabansa. Bansa ya. Ikhfa ditebalkan atau gunnahnya ditebalkan. Nah, sekali lagi disempurnakan. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban صعدا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
Baik, saya kira cukup ya. Kita buat satu halaman untuk 3 kali ya, atau 5 baris per pertemuan. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terakhir kita coba untuk pemantapan sekali lagi untuk membaca 3 atau 5 ayat yang tadi kita baca. Nah, silakan dimaksimalkan, khususnya bagi para pemirsa atau para pendengar yang memang ada niat untuk menyetorkan bacaannya ke kita di sini ya. Kita ingatkan ya, alhamdulillah, tapi beberapa pertemuan terakhir ya sudah sesuai ya, kebanyakan secara umum sudah sesuai. Maksud saya kadang ada poin yang betul-betul kita tekankan tapi masih terjadi ya. Nah, jadi khawatirnya tidak memperhatikan apa yang kita jelaskan atau sibuk sendiri baca sendiri, tidak ya. Kita harap bisa mengikuti penjelasan ketika tilawah, dan ini sebetulnya merupakan inti, kalau saya katakan merupakan inti daripada pembahasan atau pembelajaran kita di setiap Kamis pagi hari ini ya. Tidak ada artinya faham secara teori tapi secara praktek balatak, secara praktek berantakan ya. Nah, jadi secara prakteknya asal-asalan ini tidak ada artinya ketika kita membahas teori ya. Teori harus betul-betul diimbangi dengan prakteknya ya, maksudnya dimaksimalkan secara prakteknya. Nah, kita coba sekali lagi untuk pemantapan, silakan diikuti dan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. على الطريق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يعرض عن ذكر الناس وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Baik, demikian kurang lebih tilawah daripada potongan surat Al-Jin. Berikutnya kita coba dengar atau simak beberapa bacaan dari para pendengar ataupun para hadirin yang ada di studio. Nah, Baik, Ustaz.
Ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami mengundang antum, kami ingatkan kembali bagi yang ingin berpartisipasi melalui layanan interaktif dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi kita berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan, silakan ada Kang Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Afwan, diulangi. Sinnya coba lebih tipis ya, Kang Aat. Muslimun. Nah. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Afwan, coba lihat ya. Huruf sin itu, sin, sod, zai itu, coba usahakan si udara itu keluar dari celah yang sempit ya antara gigi atas dan gigi bawah ya. Jadi tidak banjir di mulut depan ya. Di bagian bibir tidak. Tapi mus ya. Als sama ya. Az sama. Mus. Nah, jadi tidak mus enggak ya. Coba sekali lagi. Sudah bagus secara umum. Ya. Wa anna minnal muslimu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Wa man aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa alwistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Afwan, coba diulangi. Wa allawis. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Afwan, sekali lagi. Tadi itu sinyal atau memang bacaannya ya? Coba wa allawis. Wa alwistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa alla ya. Wa alla wistaqamu ala tariqah. Sekali lagi. Wa alla wistaqamu ala tariqati la mu-nya dua asqainahum. harakat aja, punten. Nah, jadi panjang pisan. Wa alwistaqamu La lawis. alwistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Taib. La bas. Barakallahu fiik Wa'ad. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Taib, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Kang Aat yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan
Bagi yang ingin bergabung melalui line interaktif dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silakan ada Febri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Afwan, diulang. Wa may yu'rid. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, la ba'as. Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Febri. Baik, kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio. Enggak, Kang Tommy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Afwan, diulang. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Mus ya, tipiskan lagi. Coba. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Afwan, diulang. Wa may. Wa man yu'rid Afwan, yu. Dhammah kan ya, bukan yo. Yu. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada.
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Syukran jazakumullah khairan. Nah, Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Kang Tommy yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan yang ingin bergabung dapat menghubungi 022868662637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio kembali. Nah. ya mangga Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih. Ulangi. Linaftinahum fih. Hu bukan hu. Linaftinahum fih. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Ulangi, Wa may yu'rid 'an ri tipiskan lagi. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Ya, cukup. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akhi Hafiz di studio. Selanjutnya, sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami kembalikan kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik. Ya, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk mempelajari sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, sering kita sampaikan juga ingatkan ya terkait pembelajaran secara khusus mungkin terkait dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tapi umumnya sebetulnya kepada pembelajar ilmu syar'i, ya pembelajar ilmu syar'i. Baik santri ataupun orang-orang yang belajar sekedar menghadiri majelis-majelis ya. Maka ada satu hal yang betul-betul perlu dicamkan, perlu menjadi acuan bersama ya bagi kita semua bahwa setiap kita menghadirkan hati atau berniat untuk mempelajari sesuatu ya, menghadiri majelis, bahkan khususnya mungkin santri ya, karena santri sering sekali menghadiri majelis dalam sehari bisa berjam-jam ya, 6-7 jam per hari bisa atau lebih mungkin. Maka perlu ditanamkan ya cara berpikir bahwa apa yang akan saya pelajari ya, apa yang akan saya pelajari ini akan saya praktekkan. Akan saya praktekkan dalam keseharian hidup kehidupan sehari-hari. Ini sangat-sangat penting ya, ini sangat-sangat penting. Sebetulnya tidak hanya
Tidak hanya apa yang sedang kita pelajari daripada tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ini juga tentu saja ya tidak terkecuali ya termasuk itu tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Apa yang sedang kita pelajari atau apa yang telah kita pelajari atau yang akan kita pelajari di majelis tertentu, maka niatkanlah bahwa apa yang akan kita pelajari, apa yang kita dapatkan tadi berusaha untuk kita terapkan. Termasuk ilmu-ilmu yang lain ya. Apalagi ilmu akidah, apalagi ilmu yang berkaitan dengan muamalah, akhlak, adab. Nah, ini perlu ditanamkan. Kenapa kita banyak mengetahui tentang ilmu ya, tentang sesuatu yang sebetulnya perlu untuk dipraktekkan ya, tapi ternyata tidak dipraktekkan. Kenapa? Yaitu tadi tidak ada azam, tidak ada niat, tidak ada tekad ya, tidak mempersiapkan diri, tidak merencanakan untuk melaksanakan, untuk mempraktekkan apa yang dipelajari. Kita tahu bohong itu dosa ya. Kita tahu akhlak yang baik itu mulia. Kita tahu menggunjing orang lain, ghibah itu haram, tapi tetap saja dilakukan ya. Sebagian masih tetap melakukan. Kita tahu bahwa kejujuran itu sangat-sangat menolong, sangat-sangat penting, tapi masih saja bohong ya. Itu diantara sebabnya adalah tidak ada tekad, tidak ada niat untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ya. Maka sekali lagi kita tekankan bahwa setiap kita akan menghadiri majelis ya, setiap kita akan menghadiri majelis atau ketika kita berada di majelis, maka bertekadlah untuk mempraktekkan apa yang disampaikan dari pelajaran di majelis tersebut. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.